Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpahnya nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat yang luar biasa yang disampaikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di padang Arafah di hadapan sekitar 140.000 kaum muslimin yang ikut haji bersama Nabi kita Muhammad SAW. Tepatnya 80 hari sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi memberikan wasiat, ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Wahai manusia kaum muslimin, dengarkanlah nasihatku ini, karena bisa jadi tahun depan kita sudah tidak bisa berjumpa lagi karena aku telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda yang pertama, inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa fi sahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan dan haram. Seorang muslim haram untuk mengalirkan darah saudaranya muslim. Seorang muslim haram untuk mengambil harta muslim yang lain dengan tanpa hak. Seorang muslim juga haram untuk melecehkan kehormatan saudaranya dengan tanpa hak. Seperti haramnya hari ini kata Nabi, yakni hari Arafah, bulan ini yakni bulan Dzulhijjah, dan negara ini yakni negara Makkatul Mukarramah. Wasiat yang kedua, ala kullu shay'in min umur jahiliyah tahta qadamayya mawdu'atun wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun. Ketahuilah sesungguhnya seluruh keyakinan jahiliyah, akidah jahiliyah itu telah aku hapus dengan adanya akidah Islamiyah, dengan ajaran tauhid. Keyakinan jahiliyah yang mereka bergantung pada jimat, mereka berserah diri kepada sikap, melakukan ritual-ritual sesaji atau sebagainya, semuanya dihapus dengan ajaran tauhid yang kita tidak boleh menyembah, kita tidak boleh bergantung, kita tidak boleh berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keyakinan musyrik yang lainnya bahwasanya hari ini, hari itu, hari yang membuat mereka apes ataupun membuat mereka celaka, itu pun dihapus dengan ajaran-ajaran Islam. Di mana mereka orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, mereka meyakini kalau bekerja hari ini, kalau safar hari ini, kalau melaksanakan akad nikah hari ini akan celaka. Maka Allah cela keyakinan orang-orang musyrik ketika Allah berfirman, wa ma yuhlikuna illa dahru. Mereka orang musyrik punya keyakinan kalau kami bekerja hari ini, kalau kami keluar rumah hari ini, kalau kami melakukan akad nikah hari ini, maka kami akan celaka.
kami akan apes. Maka Allah firmankan, wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka keyakinan orang musyrik, kami tidak celaka, kami tidak apes kecuali dengan sebab hari ini dan hari ini. Dan keyakinan itu harus dibatalkan dengan akidah Islamiyah. Maka tidak boleh kita meyakini, ya, misalnya hari Selasa kita nggak boleh kerja, atau hari Sabtu nggak boleh potong bambu. Ini keyakinan orang musyrik yang telah dihapus dengan ajaran Islam. Kemudian wasiat yang ketiga, jamaah rahimakumullah, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai manusia, wahai para suami, takutlah kepada Allah dari berbuat zalim kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya mereka engkau jadikan istri dengan menanggung amanat Allah Subhanahu wa taala, dan dihalalkan mereka atas kamu. Kamu dihalalkan atas mereka, itu pun dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa", nikahilah wanita-wanita yang kau cintai. Allah halalkan, Allah bolehkan, bahkan Allah syariatkan bagi kita untuk menikah dengan pernikahan yang sah, bukan hubungan yang tidak syar'i ataupun kumpul kebo, tetapi Allah syariatkan kepada kita untuk nikah, dihalalkan kita untuk nikah. Yang mana istri itu ada amanat yang Allah titipkan kepada kita suami. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah atas semua yang kalian pimpin. Seorang kepala negara itu pemimpin untuk rakyatnya, dan dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah atas rakyat yang dia pimpin. Seorang suami juga pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah atas anak istri yang dia pimpin. Maka jaga amanat, jangan khianat. Di mana Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza dhuyatil amanah fantadri sa'ah." Ketika amanat itu telah disia-siakan, ketika amanat itu telah dikhianati, maka tunggu kehancurannya. Istri amanat yang Allah titipkan kepada kita, yang kita akan dimintai tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula suami ada amanat yang Allah titipkan kepada para ibu, yang mestinya keduanya harus saling ta'awun, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun, tolong menolong, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kelima, walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu fa in falna dzalik fatribuhunna dzurban ghairu barihid. Dan hak kalian para suami kepada istri yang telah kalian nikahi, alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu, kalian memiliki hak mutlak atas suami untuk melarang memasukkan siapapun di dalam rumah kalian, yang itu orang-orang yang kalian benci, apalagi membuat cemburu suami. Seorang suami punya hak mutlak atas istrinya untuk melarang istrinya memasukkan siapapun orang ke dalam rumahnya, yang mana orang-orang ini dibenci oleh suami atau bahkan membuat cemburu suami. Maka seorang istri harus tahu tentang hak-hak suaminya. Jangan sampai ketika suaminya pergi keluar dari rumah untuk bekerja mencari maisha, ada tamu dimasukkan, ada tamu dimasukkan, apalagi tamu laki-laki. Karena itu akan menyebabkan awal rusaknya rumah tangga. Jaga kehormatan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Seorang wanita yang salihah, kata Allah, ada qanitah, ada wanita yang senantiasa taat pada Allah, taat pada Rasulnya Muhammad SAW, dan taat pada suami yang telah menikahinya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, sekaligus menjaga diri
terlebih ketika suaminya pergi dari rumahnya dalam rangka untuk mencari rezeki ataupun nafkah. Berapa banyak seorang istri yang berkhianat dalam hal ini? Ketika suaminya pergi dari rumah untuk mencari maisha, ada tamu dimasukkan, ada tamu dimasukkan. Ini akan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini awal rusaknya mahliki rumah tangga. Maka pernah suatu hari Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ayu nisa khair?" Ya Nabi, siapa wanita yang terbaik ya Nabi? Qala allati tasur idza nadara wa tuti'u idza amara wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsi wa malika. Wanita yang paling baik di permukaan bumi adalah wanita ketika dipandang suaminya menyenangkan. Ketika diperintah suami dia mau taat. Ketika ditinggal pergi suami untuk mencari nafkah, dia akan menjaga kehormatannya dan juga menjaga harta suaminya. Inilah istri yang terbaik, wanita yang terbaik. Ketika dia dilihat suaminya menyenangkan, ketika diperintah suami dia mau taat, dan ketika ditinggal suami untuk mencari nafkah, dia akan menjaga kehormatannya dan juga sekaligus menjaga harta suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wallati takhafuna nusuzahun faiduhun wahjuruhunna fil madhaji." Allah berfirman, dan istri-istri yang kalian khawatirkan nususnya, maka kasih nasihat yang baik, nasihat yang memuliakan, nasihat yang itu adalah menghormati seorang istri, bukan nasihat untuk menjatuhkannya atau menjelekannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Wastausu bin nisa khaira fa innahunna khuliqna min dhila'in." Wahai para suami, kasih nasihat pada istrimu dengan nasihat yang santun, yang hormat, yang baik, yang mulia. Karena wanita itu Allah ciptakan dari tulang yang bengkok. Ketika kita kasar di dalam meluruskannya, terlalu kaku dalam meluruskannya, akan mematahkan tulang tersebut. Artinya istri akan menuntut cerai. Tetapi ketika kita terlalu lunak kepada istri, tidak mau meluruskannya, salah dibiarkan, keliru dibiarkan, maka istri akan semakin bengkok dan semakin bengkok. Karena tabiat wanita, dia diciptakan dari tulang yang bengkok, akan semakin condong ya kepada maksiat pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang keenam, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak istri kepada suami yang telah menikahinya. Seorang suami wajib memberikan nafkah, sandang, pangan, papan dengan cara yang baik. Kewajiban seorang suami, dan itu hak atas seorang istri terhadap suami yang telah menikahinya. Seorang istri harus mendapatkan sandang, pangan, papan sesuai dengan kemampuan suaminya. Seorang istri harus mendapatkan nafkah lahir batin, sandang, pangan, papan secara yang ma'ruf. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaina?" Ya Rasul, apa hak seorang istri kepada suami? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, "Tut'imuha idza tu'imta." Kamu kasih makan ketika kamu sanggup untuk memberikan makan atas diri kamu sendiri. Wa taksuha idza tasaita. Kamu belikan pakaian ketika kamu sanggup untuk membelikan pakaian bagi diri kamu sendiri. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali pukul wajah. Kita seorang suami diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW untuk memukul wajah istri kita. Kayak itu adalah bagian yang terhormat bagi seorang manusia. Di mana ketika seorang suami memukul istrinya sehingga menyebabkan bekas hitam pada wajahnya, setiap dia berhias, setiap itu pula dia akan sakit hati kepada suaminya. Setiap itu pula dia akan
yakni ingat akan kejahatan suaminya, sehingga sulit bagi istri untuk berbakti dan berbuat pada suami. Marah biasa. Dalam rumah tangga marah itu biasa, itu bumbu dalam rumah tangga. Tapi yang penting bagaimana kita bersikap ketika kita sedang marah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyajlis, wa idza dhaba anhu al-ghadab wa illa falyartaji." Kalau salah seorang di antara kalian marah, maka segeralah duduk. Ketika duduk telah menghilangkan amarah, maka cukup. Kalau belum, segera untuk baring. Jadi ketika seorang suami marah dalam posisi berdiri, segera untuk duduk. Ini akan meredakan amarah. Ketika duduk belum meredakan amarahnya, karena saking besarnya amarahnya, dia bisa langsung berbaring. Bahkan ketika berbaring belum bisa menghilangkan amarahnya, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Al-ghadabu minas syaitan, was syaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yudfi'un nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Sesungguhnya amarah itu hembusan, rayuan, bujukan setan. Dan setan Allah ciptakan dari bara api. Hanya air yang bisa meredam api. Maka ketika salah seorang di antara kalian marah, segeralah untuk mandi, minimalnya wudhu, sehingga tidak harus menampar wajah istrinya. Mestinya dia harus mencintainya, memuliakannya, menyayanginya. Tapi justru ketika dia berbuat aniaya, menamparnya, apalagi sampai membuat bekas dalam wajahnya, ini akan menyebabkan istri sulit untuk berbakti kepada suaminya. Kemudian yang keempat, kata Nabi kita Muhammad SAW, hak istri yang keempat pada suami, wala tuqabbih. Jangan sekali-kali diremehkan, dihinakan, dicela istri, apalagi di hadapan orang lain. Jadi seorang suami harus betul-betul menjaga kekurangan istrinya. Jangan sampai diubar kekurangan istrinya, apalagi di hadapan orang lain. Alangkah indahnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Istri itu pakaian bagi kalian para suami, dan suami pakaian bagi istrinya. Artinya seorang suami dan istri saling menutupi kekurangan yang ada, saling melengkapi kekurangan yang ada, bukan dilecehkan, bukan direndahkan, bukan dihinakan. Walaupun mungkin kadang-kadang kita anggap sepele. Kita mengatakan, ya, istri kita ngentutan, itu kelihatan sepele, tapi itu akan menyebabkan istri kita marah. Dia akan benci. Jangan katakan apapun kepada orang lain yang itu berkaitan dengan kekurangan istri kita. Kita sebagai suaminya harus melengkapinya. Kita sebagai suaminya harus menyempurnakannya, karena tidak ada wanita yang sempurna di permukaan bumi ini. Kemudian yang kelima, hak istri kepada suami, kata Nabi kita Muhammad SAW, wala tahjur illa fil bait. Kalau terpaksa purian, mau buktikan kalau suami istri kadang-kadang sering purian. Kata Nabi, kalau terpaksa purian, wala tahjur illa fil bait, jangan sampai keluar rumah. Jadi bulet. Kalau istri sampean di depan, kamar depan, sampai langsung ke kamar belakang. Kalau istri di kamar belakang, sampai langsung buru-buru ke kamar depan. Paling-paling 2 hari, selesai sudah. Tapi kalau ngambul sampai keluar rumah, wadul bapak nih, ini bahaya itu. Ya, Pak, gak kagak istri saya. Ya, langsung muntap bapaknya, langsung muntap ibunya. Karena, maaf, insya Allah di sini gak ada. Ya, rata-rata tobiat orang tua itu akan belani anak-anaknya tanpa dilihat anaknya salah atau tidak. Dan rata-rata orang tua itu dia akan melani mati-matian kepada anaknya tanpa dilihat anaknya salah atau tidak. Maka seorang suami, seorang istri jangan sekali-kali wadul kepada orang tua tentang kekurangan pasangannya. Kalau dengan mau wadul yang baik, Masya Allah suami saya sabar, suami saya penyayang, itu yang baik. Istri pun juga gitu, ya. Kalau wadul pada orang tua, katakan yang baik-baik dari sifat suaminya. Jangan sekali-kali menyebutkan sifat buruk dari suaminya atau sifat buruk dari istrinya, karena itu akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Jika mertua itu akan semakin benci dengan mantunya, karena
Ya, rata-rata seorang ayah, seorang ibu itu ada sedikit cemburu ketika anaknya diambil orang lain. Ya, biasanya diperintah nurut, ini sekarang diperintah agak kurang nurut. Biasanya datang tiap hari, nggak bisa datang tiap hari. Ada sifat cemburu. Ketika dikasih, ya, diobor-obori, ya, suami saya demikian, istri saya demikian, ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, wala tahjur illa fil bait. Ketika terpaksa purian, jangan sampai keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, masalah yang awalnya kecil akan jadi besar. Ya, kita hanya boleh wadul ataupun minta pendapat kepada orang yang alim dan amanat. Seorang yang alim dan amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian tidak mengetahui suatu hukum agama. Kalau ada problem rumah tangga, tanya kepada teman lesehannya, hancur nanti. Ya, kamu masih ganteng, kamu juga punya penghasilan yang banyak, nikah lagi, buktikan pada istrimu kalau kamu bisa cari yang lebih cantik. Itu kalau yang nasihati teman lesehan. Demikian pula seorang istri, kalau dia wadulnya kepada orang yang enggak berilmu, dia akan ya mendapat jawaban yang berbeda. Ya, kamu masih cantik, kamu bisa buktikan, kamu cari orang yang lebih tampan, lebih kaya. Tapi kalau bertanya kepada orang yang berilmu, kamu sudah rumah tangga sekian tahun, punya anak, ya, punya cucu. Bagaimana masa depan anak-anakmu ketika rusak rumah tanggamu? Ini ketika bertanya kepada orang yang berilmu. Maka Allah berfirman, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian tidak mengetahui suatu hukum agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian wasiat yang terakhir jamaah rahimakumullah, Nabi memberikan wasiat, wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'da in tasantum bihi kitaballah. Aku tinggalkan kalian satu perkara yang ketika kalian betul-betul berpegang teguh dengan satu perkara ini, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran telah ditafsirkan, dijelaskan dan dirincikan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida aliyal haud. Aku tinggalkan kalian atas dua perkara yang ketika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca Al-Quran, memahaminya dengan hadis Nabi dengan pemahaman yang lurus, yakni pemahaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW, maka dipastikan akan selamat. Karena mereka sahabat Nabi itu mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah puji sahabat Nabi kita Muhammad SAW ribuan tahun sebelum sahabat itu lahir ke dunia. Jadi ribuan tahun sahabat Nabi belum lahir di dunia telah dipuji-puji Allah dalam kitab Taurat. Ratusan tahun sahabat Nabi belum lahir di dunia telah disanjung dan dipuji-puji Allah dalam kitab suci Injil. Allah berfirman, dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Itulah sifat-sifat sahabat Nabi yang telah kami habarkan dalam kitab suci Taurat dan kitab suci Injil. Bahkan Allah puji dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali beriman dari kalangan muhajir wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi kita Muhammad SAW dengan pemahaman sahabat, maka dipastikan pemahaman yang selamat, pemahaman yang betul-betul lurus sesuai petunjuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa antum satus'aluna anni, kata Nabi. Wahai para sahabat, kalian nanti di yaumil kiamah akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa yang akan kalian katakan kepada Allah nanti di yaumil kiamah? Fama antum qailun, apa yang akan kalian saksikan, katakan nanti di hadapan Allah di yaumil kiamah? Qalu nashhadu annaka qad balaghta wa adaika wa nasahta. Kami bersaksi ya Nabi, bahwasanya engkau betul-betul telah menyampaikan seluruh ajaran Allah. Engkau betul-betul telah menyampaikan semua amanat Allah, dan engkau telah betul-betul menyampaikan semua yakni ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan sahabat ini, Nabi mengangkat jari telunjuknya, diarahkan ke atas, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah, saksikan ucapan mereka bahwasanya aku telah menyampaikan seluruh ajaran engkau ya Allah. Aku telah menyampaikan seluruh agama engkau ya Allah, dan aku telah menyampaikan seluruh amanat engkau ya Allah. Maka dari hadis ini, Allahumma syahad, Nabi mengangkat dari telunjuknya ke atas, menunjukkan Allah itu di atas, bukan di bawah, bukan di mana-mana. Kalau Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Karena kadang-kadang di mana Allah nggak tahu, di Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, di got ada Allah, di jeding ada Allah, itu menghina Allah. Allah berulang-ulang dalam Al-Quran menyebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Cuman seluruh alam ini semuanya diketahui dan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini pula membuktikan Islam telah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi dan juga tidak perlu dikurang-kurangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Agama Islam telah sempurna, enggak perlu ditambah-tambahi, enggak perlu dikurang-kurangi. Dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Maka nanti di yaumil kiamah, berapa banyak umat Nabi yang mereka hendak meminum air telaga Nabi justru diusir oleh malaikat. Mengapa? Karena mereka banyak berbuat bid'ah setelah sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat ajaran-ajaran yang baru, tuntunan-tuntunan yang baru setelah sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah Hajjul Wada yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin yang jumlah mereka sekitar 140.000 kaum muslimin menyaksikan dan juga mendengarkan khutbah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan kaum muslimin dimanapun mereka berada diberikan keteguhan iman, keikhlasan dalam ibadah, dan semangat untuk menyontoh sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan jadi bekal nanti ketika meninggal dunia insyaallah menjadi husnul khatimah biidznillah subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zid 'alaina ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.